bersama dengan Ibu Ona Tahapari, seorang hamba Tuhan tapi juga seorang aktivis dalam bidang misi. Kita akan berbincang soal masalah hubungan mertua dan menantu. Ibu Ona, sebenarnya seperti apa keunikan dari hubungan antara mertua dan menantu? Begini keunikannya ya, menurut saya ini beda kepala, beda dunia, beda rumah, beda budaya. Jadi kesimpulannya sederhana aja. Keunikannya adalah perbedaannya. Perbedaannya justru keunikannya. Iya. Itu Terus saja. begini Bu, masalah perbedaan ini kan seringkali kalau menurut data yang saya lihat, salah satu yang menjadi sumber masalah dalam keluarga bisa saya sampai ke perceraian antara suami dan istri karena ikut campur tangannya mertua dalam keluarga anak-anaknya Bu. Menurut Ibu gimana itu? Begini, saya rasa ketika orang mau masuk dalam pernikahan harusnya mereka kembali kepada apa yang firman Tuhan ajar, bahwa laki-laki harus meninggalkan rumahnya untuk kemudian bersatu dengan istrinya. Karena begini, membangun rumah tangga akan jauh lebih sehat ketika tidak ada intervensi dari manapun. Kalau toh ada intervensi, itu pun atas persetujuan bersama seharusnya. Makanya semua orang yang hendak menikah memang harus diajar dari awal bahwa harus berani berdiri sendiri. Kalau toh orang tua terlibat, orang tua hanya punya batasan sampai kepada memberikan arahan, nasihat, tapi tidak ada faktor intimidasi, pemaksaan. Harusnya itu dibicarakan dari awal. Ya, tapi misalkan Bu ya, sebenarnya kan sampai sudah terjadi intervensi seperti itu, sebenarnya hal mendasar apa yang harus dimiliki baik mertua maupun menantu kalau kita lihat dari sisi Alkitabnya Bu? Jadi begini, kalau misalnya mertuanya perempuan nih, lalu kemudian menantunya perempuan. Untuk menyelesaikan kasus ini harusnya anak laki-laki yang berdiri satu dari pihak istrinya sebagai kepala keluarga. Jadi bagaimana anak laki-laki atau kepala keluarga harus menengahi ketidaksesuaian yang ada gitu. Entah itu kepala keluarga bicara kepada istrinya, kemudian kepala keluarga harus bicara kepada mamanya yang adalah mertua dari istrinya. Kemudian kalau toh misalnya menantunya adalah laki-laki, sedangkan anak dari mertua ini adalah perempuan. Nah, perempuan harus melakukan pendekatan kepada mamanya atau kepada papanya bahwa begini, nasihat itu penting. Semua anak harus mendengarkan nasihat dari orang tuanya, itu penting. Tapi hanya sejauh itu saja. Ini sudah menjadi satu rumah tangga sendiri. Nasihat akan dipertimbangkan, tetapi tentang persoalan pemaksaan keluarga kami nggak akan terima. Nah, itu harus menjadi kesepakatan bersama. Kalau sampai kita tidak membuat kesepakatan bersama dari awal, intervensi-intervensi inilah yang akan merusak semua sisi. Komunikasi, cara berpikir, pendekatan itu akan rusak. Kalau tidak ada batasan-batasan yang dibangun antara anak yang telah berkeluarga dengan orang tua yang kemudian menempati posisi sebagai mertua as well. Gitu. Jadi ternyata dari awal kesepakatan itu menjadi sebuah hal yang penting juga. Saya rasa itu penting sebab selama ini begini, orang tidak berani berbicara dari sejak awal. Nanti kalau mau menikah, policy yang akan kita bangun dalam rumah bagaimana? Nanti kalau mau menikah, nantinya setelah menikah, mama dan papa bisa masuk sampai sejauh mana. Nah, kita tidak membicarakan itu. Sehingga pada akhirnya ketika keluarga terbangun, yang terjadi adalah kacau gitu. Aturan nggak dibangun dari awal, prinsip nggak disusun dari awal, sehingga waktu pernikahan telah terjadi, itu pelanggaran banyak terjadi. Karena langgar prinsip, langgar pendekatan, berbeda budaya, sehingga akhirnya selalu sampai hari ini sampai hari ini selalu masalah mertua dan menantu. Sebenarnya apa yang harus dimiliki dari kedua belah pihak ketika hubungan ini justru bukan semakin dekat, tapi justru karena salah dari awal itu akhirnya justru menjauh. Apa yang harus dibangun dari kedua belah pihak supaya semakin erat hubungan ini? Saya rasa begini, seluruh kasus yang terjadi dalam hidup manusia, apapun itu, termasuk kasus ini nih, mertua versus menantu, itu selalu berakar kepada cara berpikir. Makanya kalau ada hal yang memang harus diselesaikan dari tahap awal adalah cara berpikir. Nah, entah mertua punya cara berpikir di lain pihak, nah di lain pihak menantu punya cara berpikir. Dalam pertimbangan saya,
kekuatan paling inti untuk membangun orang punya cara berpikir dan cara berpikir benar, membangun kerangka berpikir yang benar. Nggak ada cara lain kecuali firman Tuhan. Iya. Nah, kalau misalnya saudara ada Alkitab di rumah, ada tuh bisa baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di ayat itu tuh ditulis begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya yang waktu kita baca Tuhan kasih pengertian buat kita di otak gitu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk 4 hal. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk 1, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan tuh inti. Itu harus dipunya oleh semua mertua dan juga menantu. So, ternyata Alkitab bilang firman yang kita pahami itu ngubah kita punya kelakuan. Iya. Ngajar kita, kasih tahu salahnya kita masih di mana. Bukan cuman itu, tapi mendidik kita dalam kebenaran. Nah, penyelesaiannya selalu harus kembali kepada firman. Itu kecuali begini, mertua nggak mau tahu tentang firman, menantu nggak mau tahu tentang firman, mertua tutup telinga dari nasihat, menantu tutup telinga dari nasihat, ya sudah, selamat datang pada neraka di bumi. Gitu. Tapi kalau misalnya menantu mau, low, merendah, cari Tuhan, baca firman, renungkan, mertua melakukan hal yang sama, saya rasa solusi natural akan selalu terjadi. Seberapa penting sih Bu peran dari kasih dalam hubungan ini? 1, firman Tuhan. Itu dasar paling utama. Nah, berikutnya itu kasih. Ya. Nah, artinya saudara tentu tahu Alkitab bilang kasih itu menutup pelanggaran. Kasih itu menutupi pelanggaran. Di mana ada kasih menguasai kita punya cara berpikir, yang akan terjadi adalah ya ampun, serewel-rewelnya mertua, sebawel-bawelnya menantu, kita itu akan punya jiwa yang cukup besar, hati yang sangat lapang untuk menerima mereka tanpa syarat. Ya. Nah, kita bicara kasih dulu. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kasih itu diambil dari kata agapao, kan? Nah, kita orang Kristen lebih banyak kenal dengan kata agape. Tapi basically kata paling dasar dari kata kasih itu agapao. Agapao itu punya pengertian yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara ate juga. Welcoming. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, nggak ada cara lain. You need to welcoming people to your life, into your life. Jadi kita perlu undang orang masuk ke dalam hidupnya kita. Jangan bicara kasih kalau kita tolak orang. So, kalau kita mau bicara kasih dalam hubungannya kita, kekuatan dari kasih adalah welcoming, undang orang datang mendekat, menyediakan pundak, tempat di mana orang bisa sandarkan mereka punya kepala. Coba bayangkan, Yesus adalah kasih. Pernahkah saudara melihat bahwa ketika Yesus berhadapan dengan orang yang tidak dia sukai, lalu dia usir mereka? Tidak. Yesus itu punya kekuatan adalah undang semua orang untuk datang mendekat. Makanya coba perhatikan, Alkitab tuh bilang gini, Yesus adalah sahabat dari orang berdosa. Yesus adalah sahabat dari para pelacur. Yesus adalah sahabat dari, nah ini penting, bukan cuman pemungut cukai, kepalanya pemungut cukai, Sakeus. Yeah. Kenapa? Jadi dia bukan tipikal yang ngusir orang keluar, dia adalah tipikal yang ngundang orang datang mendekat. Nah, kalau mau hubungan ini terpulihkan, menantu dan mertua, 1, firman Tuhan harus kuasai kita punya cara berpikir, tapi yang kedua, menantu dan mertua harus bangun keyakinan ini. Kalau saya percaya pada Tuhan, berarti saya harus hidup dalam kasih. Nah, kalau saya memilih hidup dalam kasih, nggak ada cara lain. Saya nggak bisa usir mertua saya keluar dari hubungan ini, saya nggak bisa usir menantu saya keluar dari hubungan ini. Gitu. Nah, kasih agapao punya pengertian yang kedua adalah entertaining. Kasih itu menjamu. Ini seru nih Bu, entertaining nih gimana nih? Ini seru banget nih. Menjamu. Contoh. Ya. Ate haus, tapi ate menyebalkan. Itu kan, ate 1 menyebalkan, tapi ate haus. Saya punya minuman. Kasih artinya saya menjamu ate, sekalipun ate adalah orang menyebalkan, saya menjamu ate dengan minuman. Nah, itu kasih, menjamu. Nah, dalam filosofi menjamu kan sesimpel ini. Kalau misalnya saya menjamu ate di rumah saya makan malam, saya tidak mungkin kasih makanan sisa atau makanan basi.
Saya akan selalu memastikan kalau Ate datang ke rumah saya dan saya jamu Ate, saya harus siapkan makanan yang terbaik. Iya. Bukan makanan basi, makanan fresh. Sehingga Ate bisa makan dengan nikmat. Kedua, dalam filosofi menjamu, yang repot pasti saya Ate, Iya, benar. bukan Ate. Nah, mertua kalau mengasihi menantu, mertua harus berani menjamu menantu. Menantu kalau mengasihi mertua, menantu harus berani menjamu mertua. Pada konsep jamuan, saya harus berani kasih yang terbaik kepada yang menyebalkan itu, yang tidak menyenangkan itu satu. Tapi yang kedua, saya harus berani repot. Nah, masalahnya sekarang begini, orang mengajar kasih, ya, tapi orang nggak berani repot. Nggak mau, bahkan nggak mau. Orang ngajar kasih, tapi orang nggak berani menjamu dengan memberikan yang terbaik. Contoh Bapak Ibu, contoh. Tuhan menyatakan kasih kepada kita, Dia jamu kita. Bagaimana bisa saya bilang Tuhan menjamu kita? Sesederhana ini, Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bagian terbaik dari Dia serahkan kepada kita. Itu jamuan, itu kasih. Iya, iya. Makanya kalau dibilang begini, bagaimana menyelesaikan persoalan menantu dan mertua? Satu, harus kuat dengan firman. Firman mengubah orang. Dua, harus kuat dengan kasih. So, kalau kita dikuasai oleh kasih, saya ulang, sebawel-bawelnya orang yang kita hadapi, kita bisa menjamu mereka dengan santai. Karena cara berpikir kita telah diperbaharui oleh kebenaran, makanya kita bisa layani orang tanpa syarat, tangan terbuka. Amin. Begitu, Iya. Ate. Saya ada ayat, Oh, iya, saya boleh. ada ayat. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, saudara bisa buka dengan saya dalam 1 Tesalonika pasal 1, Ate, Iya. ayat 3. 1 Tesalonika 1 pasal 1 ayat 3. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, Ate. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, yang mau saya soroti adalah kasih. Tadi saya bicara tentang kasih. Di ayat ini Alkitab menggunakan kata usaha kasihmu, ya. Kata usaha di situ, Bapak Ibu, usaha. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai adalah kapos. Tulisannya biasa aja, K-A-P-O-S. Kapos itu artinya begini, kerja keras mengasihi. Jadi percayalah Bapak Ibu, mengasihi itu memang gak gampang. Soal Alkitab sudah bilang dari awal, untuk bisa mengasihi orang harus kerja keras. Iya. Gitu. Ate kalau baik sama saya, mengasihi Ate itu gampang. Tapi kalau Ate menyebalkan, saya mengasihi Ate itu butuh kerja keras. Nah, Alkitab sudah bilang, usaha kasih, kapos, kerja keras kalau mau mengasihi. Kecuali kalau misalnya begini, kita nggak mau mengasihi, artinya kita memang nggak mau usaha, kerja keras, nggak mau. Nah, rata-rata orang mau mengasihi yang gampang kan? Iya, benar. Padahal Alkitab ajar apa coba? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba. Konteksnya paradoks. Ini musuh. Satu, mereka memusuhi kita. Dua, mereka aniaya kita. Lalu Tuhan ajar mengasihi. Makanya kenapa Alkitab ajar usaha kasih, kapos agapao. Kamu harus berani kerja keras untuk mengasihi. Nggak ada Pak, Ibu, nggak ada. Yang namanya begini, Tuhan Yesus tawarkan dari awal, ikut saya semua gampang, nggak ada. Dari awal Tuhan yang kita sembah itu Tuhan fair, sangat fair kalau bahasa saya. Dari awal Dia sudah bilang, kamu mau ikut saya? Satu, sangkal diri, susah? Susah. Butuh kerja keras? Iya. Dua, pikul salib, susah? Susah. Butuh kerja keras? Iya. Tiga, ikuti saya, ikuti cara saya hidup. Susah? Susah. Butuh kerja keras? Butuh kerja keras. Makanya kalau hubungan ini mau beres antara menantu dengan mertua, tidak ada cara lain Pak, Ibu, Saudara-saudara. Kita memang harus berani kerja keras. Ekspresikan kasih dengan kekuatan cara berpikir yang telah diubah oleh firman Tuhan. Ya Bu, mungkin Ibu bisa kasih pesan kepada pemirsa Pijar TV yang saat ini boleh saya bilang sudah putus asa dalam membangun hubungan antara mertua dan menantu ini. Mungkin Ibu bisa kasih pesan-pesan yang supaya mereka tetap punya, itu saya bilang tadi, punya kerja keras untuk melakukan itu.
saya punya berita yang lain lagi. Yang tadi saya bilang, kopos, usaha kasih, itu bukan cuman kerja keras. Pengertian yang lain adalah kesukaran. Pengertian yang lain adalah berani ditebas. Mengasihi itu kita harus berani ditebas. Apa yang harus ditebas? Daging. Ya, ya. Jadi begini, kalau misalnya Ate tanya, ada masukan nggak, ada beberapa pertimbangan nggak yang saya perlu bagikan kepada saudara-saudara? Begini Bapak Ibu, kita sudah tahu mengasihi susah, kita sudah tahu itu. Mengasihi butuh kerja keras, kita sudah tahu. Berikutnya kita juga udah tahu mengasihi itu sukar. Lalu kita juga udah tahu kalau saudara dan saya mau mengasihi, beranilah ditebas. Apa yang ditebas? Egonya kita, selfishnya kita, kedagingannya kita. Teori gampang, percayalah. Teori ini nih gampang banget. Prakteknya susah banget. Makanya dari awal saya sudah bilang, semua orang harus kuat sama firman. Cara berpikir kita harus sangat dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau cara berpikir kita dikuasai oleh firman Tuhan, gampang. Kita ngasihi orang gampang. Bapak Ibu kalau tanya sama saya ya, nanti saya pulang saya akan jelaskan untuk mami mertua saya. Tapi ya karena mami mertua saya nggak tahu saya sedang bicarakan tentang hal ini. Anyway, nanti saya akan cerita. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, mertua saya menyenangkan nggak? Jujur ya, menyebalkan, gitu, ngebetein kalau boleh pakai bahasa itu tuh. Tapi begini, hubungan saya dengan mami mertua saya itu seperti melampaui hubungan mama dan anak sekarang ini, sampai sekarang. Saya bukan berkata saya super dan saya orang yang hebat, bukan. Saya menceritakan apa yang saya alami. Saya secara pribadi sangat meyakini kalau firman Tuhan kuasai kita punya cara berpikir, untuk mengasihi siapa saja itu kita mudah Pak, Ibu, sangat mudah. Sekalipun Alkitab sudah bilang mengasihi itu sukar. Tapi kalau firman itu menguasai kita punya cara berpikir, percayalah secara natural di tengah-tengah waktu kita ngomong mertua nggak dengar, kita kasih pandangan mertua nggak dengar, itu percayalah itu jengkel banget. Tapi kalau firman udah kuasai kita punya cara berpikir, jengkelnya itu akan berubah. Kita akan memiliki pada akhirnya Roh Kudus akan kasih kita kemampuan untuk menemukan cara berkomunikasi sehingga mertua akan bisa memahami apa maksud dari kita. Contoh ya Bapak Ibu, mami mertua saya itu penggila makanan santan. Secara mami mertua saya punya darah tinggi. Nah ini kan agak susah. Mami pertama kali waktu saya bilang, mami nggak boleh makan kayak gini, gitu. Karena ini akan berbahaya buat mami. Mami saya nangis. Kok saya dilarang sih makan makanan kesukaan saya. Nah itu kan udah nggak enak gitu. Nah akhirnya saya sampai kaget. Bukan melarang, tapi nggak masuk, bahasanya nggak masuk. Mami saya dengan pandangannya, saya dengan pandangan saya. Tapi itu yang tadi saya bilang, kalau firman Tuhan kuasai kita punya cara berpikir, selalu saja Roh akan bantu kita, kasih hikmat untuk tahu bagaimana berkomunikasi. Sampai akhirnya saya menemukan cara berkomunikasi dengan mertua saya. Akhirnya sekarang ini ada pada posisi kalau saya bicara, mami mertua saya pasti dengar. Itu saja. Saya nggak punya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Sebab menurut saya dalam hubungan ini yang dibutuhkan adalah kenaturalan dewasanya cara berpikir, kenaturalan bagaimana kita dengar-dengaran sama firman, kenaturalan bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa, kenaturalan bagaimana kita harus membiarkan diri kita sangat dikuasai oleh kasih Tuhan. Kenaturalan kita latih diri kita untuk memahami mertua kita. Lalu begini, menjadi orang yang ya sudah, kalau pemahamannya seperti itu dipahami saja Bapak Ibu, jangan dipaksa. Sebab semua bentuk pemaksaan dalam hubungan itu selalu berakhir dengan clash dalam komunikasi. Jadi saya lebih menyarankan kuat dengan firman, perbaharui cara berpikir, kuasai bahasa kasih, kemudian lakukan pendekatan secara natural, jiwa harus sangat besar, kuat dalam memahami. Nanti lihat ujung-ujungnya kita juga kok yang akan menikmati bahasa. Sekalipun kalau saudara bertanya, apakah sekarang mami mertua saya sudah berubah? Belum. Tapi apakah sampai hari ini masalah
Belum juga selesai, pertengkaran terjadi tetap dalam hubungan? Tidak. Sekarang ini kalau saudara tanya saya ya, Bapak Ibu, hubungan kami sangat manis. Melebihi hubungan mertua dengan menantu. Seperti layaknya hubungan orang tua dengan anak. Kenapa menjadi manis? Karena saya menemukan itu saja. Kekuatan firman Tuhan dan kekuatan mengasihi. Terima kasih Bu Ona, terima kasih buat pesan-pesannya. Very welcome. Biarlah semua yang kita diskusikan ini menjadi berkat buat pemirsa Pijar TV. Amin, amin. Biarlah kiranya apa yang sudah kami diskusikan menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.